seseorang ya untuk bisa memecahkan masalah dengan kondisi tertentu. Nah, jadi kan tidak semua orang juga termasuk ibu-ibu gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh orang tua kita gitu ya, bahwa mereka itu ternyata lebih cerdas dari generasi yang bisa jadi gitu ya, generasi yang sekarang gitu. Buktinya apa? Buktinya mereka mampu menularkan values gitu, mampu menularkan nilai-nilai yang akhirnya bahwa nilai itu bisa di-create, kemudian juga bisa dimanfaatkan bagi sekitarnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya punya dasar parenting nggak? Kalau saya mengalir aja, tapi saya melihat ada nilai-nilai positif yang ditularkan oleh orang tua gitu ya. Karena itulah contoh yang terbaik menurut saya gitu ya. Bagaimana mendidik anak dari orang tua akhirnya ditularkan lagi. Saya mendidik anak juga harus mencontoh dulu dari diri sendiri kan gitu, seperti itu. Itu saya. Oh iya, ya benar sih ya. Berarti kita mah kan zaman kita dulu mah belum banyak banget ya Teh ya ilmu parenting, apalagi Zoom atau training parenting gitu ya, nggak seperti sekarang. Jadi memang turunan bagaimana orang tua mendidik itu bagian dari pegangan kita ya Teh. Betul. Ya. Dan kalau di ini saya tak kalau dibaca secara psikologi gitu ya, ada salah satu ahli psikolog itu bernama Catherine dan juga Richard He itu mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu berempati. Nah, jadi mampu bertindak, kemudian juga merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, itu adalah orang cerdas. Nah, itu. Nah, mungkin definisi itu yang melatar belakangi bahwa ternyata orang tua kita gitu ya, walaupun tidak secara teoritis gitu, tapi dia mah praktek, mereka mah praktek gitu. Nah, ini yang mereka lakukan gitu. Sehingga ini penting menjadi dasar gitu ya, bagaimana meletakkan fondasi bagi anak-anak itu. Jadi jangan mengerahkan harus gini, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa gitu. Mungkin itu. Nah, benar ya. Terkadang jadi jangan cuma ngomong, tapi apa yang diomongkan tuh harus jadi apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya Teh ya. Baik, jadi kayak misalkan gini, hey, jangan main HP aja, hari ibuna beri kieu gitu ya. Iya, iya. Betul. Aduh, ini mah jadi catatan saya banget Teh, karena saya masih ada 2 kerucil, jadi mudah-mudahan si 2 kerucil ini bisa jadi apa ya, sehebat kayak AA Keisha gitu. Masya Allah. Ya benar sih kayak tadi Teh Ida bilang di sini bahwa seorang ibu yang cerdas itu bukan dalam artian nilai akademisnya tinggi ya Teh ya, tetapi bagaimana dia punya empati, dia punya pengetahuan cara mendidik anak secara pakai hati yang benar gitu. Jangan asal-asalan, karena bagaimanapun anak ini adalah investasi kita di masa depan. Jadi teman-teman bagi yang masih punya anak kecil nih kayak saya, ini saatnya banget kita cari ilmunya dari Taida. Apa aja nih poin-poin yang bisa kita terapkan sejak kecil, atau misalkan yang remaja nih kayak seusia Keisha atau Salma, apa nih kira-kira tips and triknya Taida menghadapi remaja seusia Keisha dan Salma. Oke Taida, kalau misalkan kan Taida begitu banyak kegiatan baik itu di akademis, di bisnis dan sebagainya. Ini pengaturan untuk karir dan keluarga gimana Taida? Kan saya lihat Taida itu super aktif banget, kadang malam-malam masih di luar, terus komunikasi sama Casey sama Salma gitu kumaha Teh? Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin lebih baik dijawab oleh anak-anak gitu ya nantinya. Karena ini nggak ada kompromistis gitu ya, bagaimana gitu ya. Cuman kalau saya pribadi ya memberikan kepercayaan aja lah kepada anak-anak bahwa apa yang saya lakukan pun juga itu tidak istilahnya bukan sesuatu yang dalam tanda kutip itu killing time gitu ya, seperti itu gitu.
Sehingga orientasinya pun ini kan tergantung dari orientasi kita apa gitu ya, seperti itu. Jadi anak-anak juga, makanya kenapa selalu saya upload saya ini di IG, di FB gitu ya, paling tidak supaya tahu gitu ya apa yang dilakukan emaknya gitu ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan atau apapun lah gitu ya, tetapi melakukan hal-hal yang saya pikir itu bagian dari kewajiban dan tuntutan gitu ya, Yang positif gitu ya Teda ya. tuntutan gitu ya, betul gitu ya, seperti itu gitu. Paling tidak itulah kalau saya sih memberikan gambaran itu gitu. Baik-baik. Nah, terus kalau misalkan ini nih, waktu kecil anak-anak nih Kesia sama Salma diikutin kegiatan apa aja Teh selain sekolah? Apakah ada kursus apa gitu untuk menambah keterampilan? Iya, kalau waktu dari TK kebetulan full day saya tak gitu ya. Kemudian juga SD-nya full day gitu. Jadi nyaris tidak sebetulnya karena mereka juga udah paket di situ ya. Jadi ada keterampilannya, kemudian juga ada kegiatan empatinya kan gitu ya, seperti itu. Jadi memang karena saya merasa bahwa saya merasa ada keterbatasan di waktu gitu ya. Akhirnya saya juga memilih untuk memasukkan anak saya di sekolah yang ya dalam tanda kutip secara apa secara orientasi kemampuan gitu ya, kemampuan intelektual, kemampuan juga sosial, dan juga termasuk kemampuan agamanya ini tinggi gitu, Saita. Jadi ada nilai-nilai spiritualitas gitu ya, yang menurut saya itu justru lebih besar gitu ya dibandingkan yang lain gitu. Itu sebagai basic aja gitu, Saita. Berarti karena Teh Ida merasa punya keterbatasan waktu karena kesibukan, sehingga Teh Ida sangat selektif ya memilih sekolah gitu yang isinya Teh terus komplit gitu ya Teh ya. Betul, Jadi betul. jika memungkinkan nggak Ya, usah lagi paket komplit lah. iya berarti itu tips pertama tuh teman-teman, cari Ya. sekolah yang benar-benar sesuai dengan keperluan kita. Kalau misalkan ibu-ibunya tidak berkarir gitu, mungkin bisa memilih sekolah negeri atau sekolah lain. Tapi jika ibu-ibunya yang punya kegiatan lain di luar, sehingga keterbatasan ketemu waktu sama anak-anak, berarti sekolah yang super komplit tadi nih yang harus jadi pilihan utama. Baik, Teh, kalau misalkan Ya. menurut Teteh, kan Teteh masukin Kesia bela diri nih. Kenapa Teteh pilihkan atau memang Kesia yang mau, Teh? Ya, saya mendingan ini dulu deh, ke Kesia dulu deh tanya. Nah, siap. Biar nanti nyambung gitu ya. Oke, siap. Apa yang nanti diinfokan gitu ya. Ya, ini info aja teman-teman. Jadi saya tidak ngasih bocoran pertanyaan sama Teh Ida, sama Kesia, sama Salma. Iya, Jadi kita ngalir aja nggak ya. ada janjian. Nggak ada janjian. Baik, Kesia, boleh saya tanya sesuatu ya, Kes? Boleh sih. Oke, Kesia. Kan Kesia juga selama ini sibuk nih. Terus dalam kesibukan akademis, bisnis, masih juga latihan bela diri. Itu waktu SMA, saya kenal Kesia itu SMA waktu di Jiu-Jitsu. Itu masuk Jiu-Jitsu itu keinginan sendiri apa disuruh ibu? Kalau dulu sih saya behind story-nya tuh karena Kesia sendiri itu suka aktivitas yang fisik. Jadi emang dari SD sampai SMP tuh Kesia aktif di olahraga. Cuman dulu tuh di sepak bola saya. Nah, Sepak di bola. sepak bola terus ternyata ya mungkin seangkatan Kesia pada saat itu yang melanjutkan karir di sepak bola tuh sangat minim. Jadi rasa ketertarikan Kesia di sepak bola pun menurun. Nah, jadinya pas SMA tuh, kayaknya pengen ikut olahraga lagi nih, tapi yang apa ya, yang seru gitu selain sepak bola. Nah dulu tuh, nah terus cari-cari ada karate dan lain-lain.
pengen ikutan tapi nggak dulu deh gitu. Nah tiba-tiba ya ibu tuh ngontak, nih latihan aja di KJI katanya. KJI apaan tuh? Terus karena dulu tuh Kesha bener-bener nggak tahu kayak Jujitsu tuh apa, terus bela diri lain tuh seperti apa. Nah ya pada satu momen Kesha langsung diajak ke dojo yang di Citarip. Oh ternyata kayak gini ya bela diri tuh, dan dari situ malah jadi lebih suka sama olahraga yang memang istilahnya agak ngerusak badan juga tuh nggak apa-apa, kayaknya seru deh gitu buat dicoba. Apalagi dulu tuh masuk KJI itu kalau nggak salah di kelas 2 SMA, dan di saat itu kan emang apa ya, jiwa-jiwa Kesha mau cari jati diri itu lagi beludak gitu. Nah jadi kayaknya ini momennya pas nih gitu kalau misalkan Kesha ikut bela diri, dan alhamdulillahnya sampai sekarang ternyata emang betah, dan mungkin jalannya Kesha di olahraga itu salah satunya melalui Jiu-Jitsu itu sih saya. Terus efeknya bela diri untuk kehidupan Kesha apa nih? Selain tadi jadi menyalurkan energi gitu, apakah ada benefit lain nih selain itu? Selain menyalurkan sih jadi apa ya, secara dalam diri kitanya sih saya yang Kesha rasakan, karena kan ketika kita punya satu keilmuan apalagi itu bela diri, otomatis kan kita bisa jadi punya value lebih daripada orang lain di sekitar Kesha, dan ini malah jadi waspada juga buat diri Kesha sendiri, karena kan Kesha secara tidak langsung mempelajari apa yang orang tidak pelajari juga di luar sana, apalagi hal yang berkenaan dengan fisik gitu kan. Fisik orang-orang berbeda-beda nih, jadi ya semenjak Kesha masuk KJI itu ya Kesha berusaha jadi lebih sabar dan lain-lain sih saya, dan itu yang emang jadi apa ya, salah satu apa sih kalau mau stop yang bikin Kesha itu stop kalau misalkan mau marah atau apa tuh iya ya Ketahan gitu ya. ya jadi ada penahannya gitu, kalaupun misalkan ada peluapan emosi dan lain, jadi ya lebih bisa mengendalikan emosi Kesha pribadi sih saya itu. Karena kalau sudah di apa namanya gelut beneran, pasti kita sudah paham efeknya apa untuk teman lawan gitu ya. Oke, Iya ini betul. kita balik lagi nih ke Taida. Taida, Siap. kan tadi berbicara tentang bela diri ya. Kita balik lagi ke keluarga nih, bagaimana Taida mendidik Kesha ketika Kesha sama Salma ketika sejak kecil. Teteh bagaimana mengajarkan tentang adab, kesopanan, life skill gitu pada anak-anak teh. Karena saya pernah melihat banget teman-teman bagaimana Kesha memperlakukan ibunya. Itu Masya Allah. Apa ya? Kagum banget gitu teh. Itu kumaha teteh bisa. Jadi gini, satu saat kita ada pertemuan di hotel apa gitu, California atau apa. Taida duduk, kemudian Kesia mengambilkan minum teteh, kemudian dengan sigap, Ibu perlu tisu ya? Kesia cepet banget itu ngambil tisu gitu kan. Terus ketika teteh pulang, Kesia cepet banget ngambil tas teteh. Itu teh tidak semua anak muda itu bisa seperti itu. Care-nya itu loh teh. Gimana itu teteh menerapkan itu ke anak-anak? Kalau tipsnya saya juga saya teh jujur aja ya nggak tahu ini kenapa ini ya, tapi gini, saya diajarkan oleh orang tua bahwa hal yang paling utama ya bukan hanya sekedar ilmu, tapi yang paling utama itu adalah adab. Itu yang pertama. Jadi adab itu adalah di atas ilmu gitu. Jadi selalu saya menekankan reksa pinter apapun kalau adabnya jelek, enggak lah, buat saya kurang lah gitu ya, seperti itu gitu. Nah jadi intinya adalah ini juga
tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan juga bagaimana kita mempraktekkan gitu. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya seringkali istilahnya memberikan apa ya nasihat gitu ya. Pokoknya mah anak apa, anak ini nggak mau ngelihat tongsok guminter, tongsok pinter gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang lain, berempati kepada orang lain gitu ya. Kemudian juga adab yang paling penting. Nah, itu yang kalau saya melihat dari nasihat itu ya paling tidak lah saya pribadi terus terang saja saya gitu ya. Nah, ini juga akhirnya itu yang tertanam di diri saya gitu. Aduh, gimana ya? Bagaimana menghargai orang tua kan gitu ya, memperlakukan orang tua kan gitu. Kemudian juga berempati ke orang lain gitu ya. Kemudian juga berkasih sayang kepada orang suaranya ini ya saya. Halo? Mantul suara kita. Mantul ya suaranya. Sudah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin saya melihatnya adalah ada apa yang diberikan nasihat dari orang tua ya itu terinternalisasi gitu. Bagaimana bersikap gitu ya, dan memang akhirnya secara nggak sadar akhirnya itu juga tertanam juga dari diri saya sendiri, kemudian juga melakukannya gitu ya. Dan saya juga mengajarkan ke anak-anak yang penting ibu mah nggak mau bahwa anak-anak tuh sombong gitu ya, kemudian juga merasa pintar gitu. Tapi bagaimana kepintaran itu istilahnya bisa diberikan kepada orang lain, justru adab itu penting. Kemudian juga karena pintar mah itu bisa dikrit gitu, tetapi yang adab itu nggak bisa dikrit gitu. Itulah ciri sebetulnya karakter orang cerdas gitu. Artinya bahwa orang cerdas itu mampu mengelola emosinya ya, kemudian juga mampu menginternalisasi lainnya. Satunya ya tanya aja Bu teh. Contoh yang real aja. Ya ini lah bukan ya. Kalau saya sengaja terus terang aja, kalau misalnya ada pengemis gitu ya, saya misalnya sengaja memberikan depan anak-anak gitu ya, supaya juga kelihatan bagaimana memberikan contoh. Kemudian juga contoh yang lain misalnya hal-hal yang gitu ya, memberikan sesuatu ke saudara kita, ke teman-teman kita gitu ya. Nah, ini juga adalah bagian dari pembelajaran gitu. Jadi kita bukan hanya saja menyuruh harus berbuat baik segala macam gitu, tapi kitanya juga tidak melakukan apapun juga itu juga effortless. Itu balik saya jadi tetap hal yang dilakukan itu adalah memberikan teladan dulu gitu ya, seperti itu gitu. Tapi makanya ini bisa di cross check aja dulu ya ke Kesa dan juga Salma Saita gitu ya. Apa itu gitu ya, seperti itu gitu ya. Karena hemat saya, karena saya juga nggak mendorong harus gimana gitu, tetapi ya udah lakukan aja saya dulu gitu ya, baru mentransfer ilmunya gitu. Itu sih. Berarti semuanya berawal dari ibu, ibunya mencontohkan hal yang terbaik di depan anak. Apa yang ingin diharapkan anak tuh seperti apa, misalkan tadi anaknya berempati atau anaknya rapi, itu diperlihatkan di depan mata oleh ibunya sendiri dulu gitu ya Teh? Betul. Jadi, kalau saya itu atau cerita saya cerita atau gimana saya Teh? Cerita juga, contoh misalnya cerita ya sesuatu yang memberikan apa ya, maksudnya bagaimana saya memperlakukan orang tua saya gitu ya, bahwa orang tua itu nomor satu lah gitu kasarnya kan, seperti itu gitu. Jadi dari cerita itu ya
apa istilahnya, mudah-mudahan anak juga menangkap gitu ya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan. Apa yang saya lakukan itu adalah meng-create value gitu. Jadi bukan berita percenahan gitu, Saita gitu ya. Iya, iya. Jadi bukan berita percenahan. Nah ini saya pernah melakukan ini ke orang tua karena memang itu yang memang semestinya dilakukan oleh anak gitu, gitu ya. Jadi sesuatu yang saya pikir tidak istilahnya, kalau saya sih tidak neko-neko, Saita gitu ya. Dalam mendidik anak juga saya dan ya bapaknya gitu ya, tidak neko-neko, tapi paling tidak nilai-nilai itu yang saya tancapkan ke anak-anak dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Itu barangkali, Saita. Ya, nuhun Taida. Saya pengen ngobrol dulu sama Salma nih, Salma. Nah, Iya, ini kalau disampingin ini kiri kanan kayak adik kakak nih Teh. Salma, aku pengen nanya sesuatu. Ini mungkin agak dalam. Didikan ibu yang paling berkesan menurut Salma apa? Kalau menurut Salma sendiri sih sebenarnya nggak ada satu hal yang emang berkesan bagi Salma, karena menurut Salma semua hal yang positif dan baik yang diajarkan oleh ibu tuh pasti sangat berkesan gitu. Jadi seperti apa yang tadi ibu udah bilang, bahwa tipe parenting ibu tuh lebih ke memberikan kepercayaan, di mana kepercayaan itu memang Salma anggap sebagai sesuatu hal yang emang penting dan emang harus Salma jaga gitu. Terus selain itu, ibu juga kan mengajarkan bahwa banyak hal positif yang harus dilakukan nanti, di mana itu tidak hanya ibu ngobrol aja gitu, tapi emang dicontohkan juga oleh ibunya kayak gitu. Mungkin hal-hal yang berkesan bagi Salma tuh hal-hal yang seperti itu sih. Jadi ibu tuh nggak cuma nyuruh doang, tapi ibu juga seperti itu gitu ya. Nah, ini catatan banget nih buat saya dan teman-teman yang mungkin jadi ibu di sini. Jadi kita harus jadi contoh dulu buat anak-anak, jangan nyuruh dulu, tapi ngasih contoh dulu gitu ya Taida ya. Catat lagi. Nah, terus kalau misalkan kan tadi yang paling berkesan. Kalau menurut Salma, ini berdua dong sama Kak AA-nya. Mana nih Keisha? Hal apa yang dikagumi dari sosok ibu sebagai seorang ibu? Sebagai seorang ibu dulu. Yang paling dikagumi itu ini ibaratnya gini. Saya dan mungkin peserta di sini yang sudah jadi ibu, di sini siapa Cung yang sudah jadi ibu? Ada Teh Lia ya, ada Bunda Tuti, ada Teh Rizka mungkin udah jadi ibu Teh, dan Teh Ayu. Kan kita sebagai ibu itu ingin anak-anak tuh apa ya, kagum kepada ibunya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai perwakilan ketika seorang anak kagum kepada ibunya itu, kagumnya seperti apa sih kalau misalkan versi Salma sama versi Keisha? AA dulu deh, Keisha. Kalau Yang paling ditanya dikagumi kagum dari sih sosok ibu. agak sulit ya saya jawabnya. Kayak nggak bisa dijelaskan secara kata-kata juga sih. Karena Waduh. menurut Keisha pribadi, kalau yang namanya ibu ataupun orang tua, ya betul apa yang kata Kak Salma tadi bilang, apapun itu yang dilakukan secara positif, dan apapun itu yang memang dilakukan untuk kemaslahatan ataupun yang baik untuk keluarga dan anaknya, ya itu harus dikagumi, dan setiap langkah pun itu harus Keisha kagumi gitu. Apapun itu kan itu orang tua dan ibu Keisha gitu. Kalau Keisha sih itu, karena kalau ditanya salah satu, waduh, kayaknya Banyak banget ya. sulit untuk dijelaskan dan nggak ada sih. Tuh gitu tuh. Nangis ya. Kenapa Teh? Tidaknya Mas Heri yang nangisnya saya. Saya juga ini lagi nahan. Terharu.
pengen gitu ya, mudah-mudahan anakku juga berharap seperti itu, ada satu atau dua hal yang bisa dikagumi dari ibunya gitu. Kalau Teh Salma gimana Teh? Setuju dengan AA, cuman mungkin Salma bakal ngejelasinnya kalau misalnya hal yang dikagumi itu mungkin sosok seperti ibunya Salma atau Bu Ide itu tidak ada di semua orang ya. Jadi Salma ngelihatnya tuh dia benar-benar one and only yang emang memberikan contoh yang positifnya tuh banyak banget gitu. Contohnya dilihat dari sifat beliau yang pekerja keras, terus aktif di mana-mana. Karena mungkin tidak semua ibu bisa seperti itu ya, yang bisa membagi waktunya untuk pekerjaan, untuk memberikan kebaikan untuk masyarakat yang lainnya, dan juga sebagai ibunya di dalam rumah itu. Jadi menurut Salma hal seperti itu tuh dengan adanya ibu yang seperti ini tuh benar-benar membuat Salma kagum gitu, di mana beliau bisa menjadi karakternya masing-masing di setiap sesuai dengan kondisi yang ada kayak gitu sih. Berarti bagaimana Teh Ida ini bisa maksimal di karir juga maksimal di keluarga gitu ya. Ini apa ya Teh Ida ya, saya tuh sebetulnya banyak banget yang ingin ditanyain karena terus terang terkadang ketika saya atau mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya boleh di chat box ya. Mungkin ada yang misalkan seorang ibu yang gimana sih menghadapi anak remaja atau apapun bisa ditulis di chat box atau raise hand jika mau bertanya langsung. Kalau misalkan ini kan dua-duanya Teh Salma sama Kesia sama-sama kuliah di bidang yang sama dengan ibu. Ya gitu ya. Ini disuruh ibu apa memilih sendiri? Teh Salma dulu deh. Oke, jadi sebenarnya nggak ada suruhan sih, itu emang kemauan dari Salma sendiri. Karena emang sebenarnya pola didik orang tua Salma ya, maksudnya ibu dan bapak sendiri juga bukan tipe orang tua yang memaksakan kemauan mereka harus dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi mereka tuh lebih memberikan kebebasan anak-anaknya untuk memilih, dan pada akhirnya Salma memilih untuk jurusan yang Salma ingin di administrasi bisnis itu ya karena banyak faktor yang emang Salma pengenin gitu, bukan hanya karena dari ibunya aja kayak gitu sih. Oke, jadi karena ngelihat ibu itu kayaknya asik banget ngerjain bisnis, bukan hanya asik sendiri, tetapi banyak manfaat yang dikeluarkan, dihasilkan dari situ, sehingga itu bikin Salma tertarik terjun ke situ juga kali ya. Ya, dan memang sesuai dengan kayak keinginan Salma dan hal yang disukain Salma aja gitu jurusan ini. Oke, kalau A gimana A? Kalau Keisha pribadi sih memang nggak ada istilahnya intervensi dari orang tua. Cuman emang ya apa yang Keisha lihat aja sih. Dan mungkin lebih tepatnya karena Keisha sendiri punya tujuan ketika Keisha memang mengambil ya administrasi bisnis sebagai pilihan kuliah Keisha, ya Keisha juga punya tujuan di depan dengan Keisha masuk ke Adbis tuh ya semoga dan aminnya Keisha bisa mewujudkan impian itu melalui administrasi bisnis, karena Keisha pribadi masuk ke dunia bisnis juga lebih condongnya ke social enterprise. Jadi memang bagi Keisha pribadi ya emang itu yang Keisha senangi gitu. Memang itu passion Keisha lah gitu. Dibandingkan dengan yang lain ya, makanya masuknya administrasi bisnis sih. Nggak pengen ngikut kayak bapak gitu ke bidang hukum gitu ya? Kalau bapak malah lebih ke profesinya sih saya dulu. Oh gitu. Ya pengennya kayak abdi negaranya, tapi ya karena satu dan lain hal ada tujuan yang Keisha ingin capai di masa depan, jadi ya udah malah salah satu karena Keisha belum bisa masuk abdi negara nih, saya salah satu apa ya kayak jadi ya penggantinya tuh ya masuk bela diri saya. Oh Karena gitu. dulu tuh salah satu harapan Keisha masuk bela diri tuh jadi pelatih di
satuan TNI ataupun Polri saya. Jadi Keisha punya harapan, ya nggak apa-apa nggak jadi prajurit, nggak jadi anggota, tapi Keisha jadi pelatih para prajurit dan anggota. Keisha dibalik aja sih kayak gitu. Ya, bagus tuh. Jadi ya dibalik dengan hal yang sama-sama positifnya gitu ya. Jadi ya udah sama-sama positif dan tidak merugikan juga kan. Jadi ya tetap apa yang kita inginkan di masa yang lampau tuh bisa terwujudkan dengan cara yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi kita saat ini gitu. Itu sih saya. Oke. Taida, aku mau nanya, ini di keluarga sejak kecil apa dibiasakan untuk berargumen, diskusi kayak gitu, Taida? Soalnya ini dari tadi ya, kan saya mengajukan pertanyaan tidak nggak dari awal gitu, tapi sama Keisha tuh lancar banget ngomongnya. Itu tuh kan sudah dibiasakan di rumah. Apakah seperti itu juga, Taida? Dibiasakan berargumen gitu, berdiskusi di rumah? Saya punten ini sambil ditutup ininya. Ya. Ya. Jadi kalau saya sih membiasakan sesuatu itu ya ada fase tertentu lah saya. Artinya ketika saya punya masalah yang harus didiskusikan, itu minta pendapat ke anak-anak saya, gitu. Jadi ya artinya saya juga nggak egois gitu ya, karena saya meyakini kadangkala masukan dari anak-anak, ya apalagi kan sekarang kan gitu ya. Jadi saya juga harus belajar banyak juga gitu ya. Jadi ada kalanya itu melibatkan anak-anak ini pada fase tertentu, saya gitu ya, fase tertentu. Jadi contoh misalnya kalau misalnya saya ada satu isu gitu ya yang memang di situ solusinya itu adalah bagaimana misalnya perspektif anak-anak muda gitu ya, maka itu yang saya diskusikan dengan anak-anak gitu. Contoh misalnya ketika kemarin menginkubasi misalnya kan bisnis gitu ya, yang notabene misalnya banyak anak-anak muda. Nah, jadi saya selalu melibatkan dengan anak-anak, kumaha sih caranya supaya inkubasi ini tuh bisa diterima oleh anak-anak muda kan gitu. Contohnya kan gitu, akhirnya kan diskusi itu di situ gitu ya. Bu, ini harus ini, Bu, baiknya gini. Menurut pandangan Keisha seperti ini atau menurut Ama juga seperti itu. Ya, saya coba itu. Saya coba masukkan apa yang diberikan oleh anak-anak gitu ya. Dan saya juga terus terang aja, saya mah nggak malu belajar aja, saya ininya mah tipsnya mah gitu ya. Saya nggak malu belajar nanya ke anak-anak kan gitu ya. Termasuk misalnya dengan hal-hal yang IT gitu ya. Saya nggak bisa ya saya ngomong aja nggak bisa gitu ya. Ajarin ini, ibu ajarin ini, sama ibu mah nggak bisa ini ajarin gitu ya. Ibu harus seperti ini gitu. Nah ini jadi intinya ya kita mau belajar dari anak-anak kan gitu ya. Bukan kita mengajari juga selalu mengajari gitu ya, tetapi juga ada porsinya kita juga belajar dari kondisi kekinian. Nah disitulah mungkin ada dialog interaktif gitu. Dan juga ya kebetulan karena di kantor saya yang sebelah gitu ya, ini kebanyakan anak-anak muda, mau nggak mau, suka nggak suka, saya pun juga harus terlibat dengan anak-anak. Artinya ada proses adaptasi. Jadi yang adaptasi itu bukan anak-anak ke orang tua, tapi orang tua juga ke anak-anak gitu. Jadi dengan bahasa kaumnya akhirnya saya, makanya alhamdulillah gitu ya, anak-anak temennya Keisha ya seakrab Keisha ke teman-temannya gitu ya, dan saya pun juga sama kan gitu ya, bahasanya seperti itu. Kemudian juga saya memperlakukan anak-anak teman-teman Keisha, teman-teman Ama juga seperti saya dengan teman Keisha dan juga teman Ama gitu, sehingga di situ ada proses interaksi yang adaptif gitu ya, kemudian juga komunikatif gitu. Jadi kan enak untuk diskusinya kan gitu. Nah disitulah awal
ketika misalnya kita mau berkomunikasi dengan anak gitu ya, saya juga kan akhirnya bisa mapping, oh iya yang dibutuhkan oleh anak-anak tuh ini. Nah itulah dialog, nanti ada dialog interaktif gitu ya antara saya dengan Ama, dengan Keisha, seperti itu saya. Tapi Makanya Teteh, kalau dilihat di kantor mah banyak anak-anak teh borondong hungkul. ya berarti Iya. intinya kita harus mengikuti zamannya ya Teh ya. Nah, Jadi betul. saya ingat ini Teh, kalau dalam Islam kan ada 3 fase pendidikan parenting katanya. Jadi dari 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari awal itu perlakukan anak seperti raja, yang kedua perlakukan anak seperti dididik terus gitu ya. Kalau yang terakhir jadikan anak sebagai sahabat. Mungkin ini fasenya Teteh menjadikan anak seperti sahabat ya Teh ya. Betul, betul. Iya. Itu Oke. saya. Kalau Teteh ada perlakuan atau mendidik anak perempuan sama laki-laki berbeda nggak sih Teh? Tentunya beda. Ya ada sedikit perbedaan lah gitu. Saya tahu walaupun secara prinsipnya value itu sama, nggak ada perbedaan ya. Tapi dalam prakteknya cara aja gitu, cara untuk membentuk nilai itu kan berbeda gitu. Karena kan tanggung jawab seorang laki-laki gitu ya dengan perempuan kan jelas-jelas punya peran dan fungsi yang berbeda gitu. Itu barangkali saya. Berarti diperkenalkan fungsi sesungguhnya laki-laki perempuan tuh apa gitu dari kecil ya. Misalkan laki-laki harus melindungi perempuan, tanggung jawab perempuan atau apa gitu ya. Betul, betul. Ya Allah. Ini sambil mau jawab pertanyaan ya. Mangga. Dari saya lihat untuk Teh Salma katanya sama Akesia. Teh Salma waktu kecilnya suka cemburuan gak sama Akesia? Kedekatan Teteh Salma sama Teh kayak bestie katanya gitu, kayak pacaran karena saking deketnya gitu. Kok bisa sampai kayak bestie gitu, iri pisan karena anak-anak yang lain kan jarang seperti itu tuh. Itu gimana Salma sama Kesia bisa kayak gitu? Peran ibu untuk menyatukan kalian berdua tuh gimana sih? Mungkin dijawab dari Salma sendiri kali ya. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan dari Teh Salma waktu kecilnya suka cemburuan gak sama AA, sebenarnya Salma ngerasa kayaknya nggak ada rasa cemburu yang gimana-gimana, karena Salma juga nganggapnya Salma punya kakak, Salma punya temen yang emang pasti hubungannya sampai nanti akhir hidup gitu, maksudnya hubungan yang pasti dari awal dari kecil sampai besar pasti bareng terus. Jadi Salma juga ngerasanya emang sebagai partner aja gitu, bukan kakak yang disegani atau gimana. Mungkin beberapa hal pasti ada yang disegani, tapi di luar sana ya kalau misalnya mau main ya kita main aja gitu, nyantai karena ngerasa jadi partner gitu. Terus untuk perilaku dari orang tua sendiri untuk menyatukan AA dan Ama sih mungkin kayak setiap ada acara keluarga gitu ya udah kita bareng, terus kalau misalnya ada salah atau apa langsung dikomunikasiin antar pribadi gitu biar bondingnya deket. Terus kita juga ngerasa emang membutuhkan satu sama lain, jadi aku pengen diperlakukan sebagaimana aku diperlakukan gitu. Jadi mungkin itu sih kunci dari hubungan aku dan AA itu, kayak dilihatnya tuh kayak orang pacaran atau kayak bestie gitu. Kayaknya gitu cukup. Berarti dari kecil udah deket banget ya? Iya, karena kan Salma ngerasa ya udah dia temen gitu. Mungkin orang tua Salma kan kerja di luar, Salma di rumah ya pasti paling banyak ngabisin waktunya tuh pasti sama A juga. Jadi dari situ tuh tumbuh rasa yang emang selalu pengen bareng aja kayak gitu. Apalagi sekarang punya punya keilmuan yang sama ya gitu di bidang itu ya. Jadi pasti tambah deket banget. Kalau A gimana nih A? Kalau ditanya sih kayak suka lucu aja sih denger pendapat orang lain ya gitu saya. Karena ada momen juga sih di SMA itu kan setiap hari itu kalau ke sekolah pasti bareng ya sih.
Jadi emang dari SMP juga berangkat tuh bareng, dan kalau pulang tuh pasti pisah sendiri-sendiri. Nah, jadi kadang orang lain tuh malah nggak ngeh bahwa kita tuh adik kakak sih. Gitu. Dan sampai SMA pun sampai ada guru Keisha pas udah lulus, dia baru pas datang, "Wah, Keisha kamu punya adik di 8?" "Iya punya Bu." "Siapa?" "Salma." "Ya Allah, kenapa baru bilang pas udah lulus punya adik? Ibu kira tuh Salma tuh siapa? Pantesan suka bareng," kata itu. Lah, ya nggak apa-apa Bu, kata kita juga. Padahal Jadi mirip ya, ya dari muka tuh. iya sih, kalau teman-teman Keisha yang mungkin apa ya, udah tahu sih pasti bilangnya tuh Amama versi Keisha di hijab katanya. Nah, pasti candaannya kayak gitu sih saya. Dan Iya, iya. ya mungkin karena Keisha sama Ama juga bedanya cuma 1 tahun, jadi emang Keisha sendiri ngerasanya ya udah kita sama aja sih, saya nggak ada perbedaan kayak gimana-gimana. Dan betul kayak kata Ama juga ya, karena sering bareng dari kecil, jadi apapun yang kita lakuin ya udah kita saling curhat. Terus kalaupun hal yang seharusnya mungkin orang lain bilang curhatnya ke pacar, malah Keisha curhatnya ke Ama. Karena kalau masalah pacar atau apa tuh kadang Keisha suka, "Mak, ini gimana?" Kayak sampai sebegitunya gitu saya kalau sama Ama tuh. Jadi emang kuncinya tuh ada di Ama sendiri gitu, bukan di Keisha malah gitu. Jadi Oh, emang gitu. Keisha sendiri tuh sampai sekarang dan dari dulu tuh ya kayak gitu terus sih saya. Karena Keisha nganggapnya ya apapun yang ada di luar Keisha itu juga bisa jadi berdampak ataupun berefek ke adik Keisha sendiri gitu. Jadi gimana caranya Keisha juga ya harus bisa memposisikan adik Keisha di posisi Keisha yang sama gitu. Jadi kita sama-sama bisa saling mengerti satu sama lain kayak gitu sih saya. Oke. Wah, ini benar-benar ya. Kayaknya tuh idaman banget punya anak, kakak adik, akur kayak begini. Betul nggak teman-teman? Kan kadang ada aja gitu kan gentrengnya gitu adik kakak, tapi ini mah kayaknya nggak pernah bertengkar ya. Kadang sih saya. Ada juga ya. Tapi kan itu biar makin Ya, apa ya, makin sayang lah gitu. ya, gitu. Ya Allah, nih Teh Ida baik lagi ke Teh Ida. Teh Ida, Ya, Teh Ida ini apa namanya berarti waktu sejak kecil itu ada kayak pillow talk gitu Teh sebelum tidur gitu, tanya-tanya cerita berdua, bertiga sama Alma, berempat sama ayahnya atau gimana Teh supaya terbangun komunikasi antara ibu, ayah, dan anak gitu Teh. kalau saya sih jarang malah ya, saya tak. Ya, tapi saya kadang makanya salah satu tipsnya adalah saya kan beli buku tuh, beli buku banyak lah gitu ya, buku anak-anak gitu. Justru bukan saatnya mau tidur gitu ya, tetapi pada saat-saat tertentu aja saya tak main gitu, kemudian cerita gitu ya, bacain ini apa segala macam gitu. Atau ya contoh misalnya, karena anak-anak tuh senangnya, kalau saya sih ngelihatnya gini, apa nih yang harus dilakukan supaya anak itu pertama ada kerjasamanya gitu, kemampuan untuk bekerja sama gitu ya, kemudian juga menciptakan rasa percaya diri gitu. Nah, salah satunya misalnya untuk waktu kecil nih, waktu TK gitu ya, salah satu caranya adalah kalau saya lagi masak, saya libatkan anak-anak teh gitu ya. Saya libatkan anak-anak. Kalau saya bikin kue, saya libatkan juga sama anak-anak gitu. Nah, sampai akhirnya anak-anak juga main, saya biarin aja. Main silakan aja, itu untuk meningkatkan kreativitas inovasinya gitu. Karena ada momen tertentu, kalau misalnya ya saya juga ini akhirnya belajar juga dari orang tua gitu ya. Nah, ketika anaknya sering banyak dilarang segala macam, akhirnya tuh mau ngelakuin sesuatu tuh asa-asa gitu saya gitu ya. Jadi saya belajar juga dari orang tua, ya udah, oh berarti kalau misalnya
kita ingin memberikan kebebasan kepada anak gitu ya, maka berikan kesempatan itu, peluang itu gitu. Itu hal-hal kecil menurut saya pada saat itu gitu ya. Jadi satu momen tertentu waktu saya lagi bikin kue lebaran gitu ya, anak-anak itu main terigu teh. Main terigu, wah duaan gitu ya. Biarin Sampai aja ke acak-acakan oge gitu ya. Biarin aja gitu. Saya tambahin aja. Emang mau main ini terigu, mau bikin apa? Saya bilang kayak gitu. Pokoknya mah seneng aja anak-anak, sampai akhirnya terigunya tuh dituangin gitu ya, dibuka akhirnya mandi terigu gitu. Ya udah aja bereksplor kan gitu ya, akhirnya anak-anak tuh pengennya kayak gini kan gitu. Terus yang kedua, contoh yang real, anak-anak tuh seneng gambar gitu ya, kemudian seneng berekspresi sampai akhirnya tembok meja itu habis. Tembok meja habis gitu ya. Oh ternyata anak-anaknya senangnya kayak gini ya. Akhirnya saya arahkan, oh iya sok atuh ngegambarnya di sini gitu. Setelah mereka bereksplor gitu ya, seperti itu. Makanya kan tulisannya wah banyak di tembok gitu ya. Biarin aja gitu ya. Pada saat itu saya berpikirnya biarkan mereka berkreasi gitu ya, seluas mungkin gitu. Nah sampai akhirnya gimana caranya menimbulkan curiosity gitu, rasa keingintahuan gitu. Hal yang kecil, contoh hal yang dialami pada saat anak-anak kecil gitu ya. Saya baru beli lipstick teh. Ini salah satu paket inilah kosmetik gitu ya. Itu baru banget teh. Ama bereksplorasi gitu. Padahal itu baru. Wah semua patah segala macam kan gitu ya. Terus anak tuh ngerasa bersalah kan akhirnya. Aduh ini anak tuh ngerasa bersalah, tapi saya coba raih gitu ya. Nggak tahu nih Ama masih ingat atau tidaknya ya, termasuk juga mecahin kristal dan yang lainnya, itu banyak hal gitu ya. Nah gitu. Akhirnya saya tarik, dia tuh kan sampai mau nangis gitu. Ama kenapa matahin? Saya bilang kan gitu. Ya Ama tuh pengen bisa ini, pengen bisa make up gitu ya, pengen bisa kayak ibu. Oh ya udah sok nggak apa-apa gitu. Ibu marah nggak? Enggak, tapi nanti mah harus gini ya gitu. Nah itu mungkin Seita gitu ya, diberikan dulu biarkan ya, artinya walaupun jelas kesalahannya di mana, akhirnya diluruskan gitu bahwa hal seperti itu tidak baik kan gitu. Gitu ya. Jadi saya mau ngambek gimana Seita ya. Sudah kejadian, tapi belajar dari kejadian inilah gitu ya, posisi saya adalah meluruskan gitu bahwa nanti mah ke depan tidak boleh seperti ini gitu. Termasuk juga untuk memecahkan kristal waktu itu baru juga beli, terus nyicil dari saya bahasa itu ya. Teman-teman saya, ya udah gimana gitu ya, marah mah iya gitu, tapi aduh gimana gitu, ya sudah gitu, tapi diberikan pengertian gitu. Nah akhirnya kan anak juga tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Itu mungkin Saita, itu bagian dari parenting saya ke anak-anak, dan saya pun juga gitu. Jadi gitu, jangan ngambek Saita. jangan diduluin ngambek dulu gitu ya Teh ya, tapi komunikasikan dulu gitu ya dengan cara yang baik. Ya itu waktu kecil seperti itu. Tapi pada saat dewasa, saya kadang-kala ngambek, bener ngambek Saita gitu ya, tanya aja ke AA ke Ama gitu. Saya ngambek beneran gitu. Ya, jadi ada porsinya orang tua, ada porsinya bestie gitu ya, dan ada porsinya ya kita sebagai mitra gitu. Kayak misalnya saya dengan Keisha karena udah dewasa gitu ya, artinya posisi remaja beralih remaja ke dewasa. Saatnya di kantor misalnya di Founders Talent, saya menempatkan Keisha adalah sebagai mitra saya gitu, mitra kerja saya gitu. Jadi tidak melihat bahwa itu adalah ibu saya gitu. Profesional aja gitu ya Teh ya. Melakukan ya. Jadi ada tanggung jawab Keisha yang memang itu adalah bagian tanggung jawabnya gitu. Jadi saya juga harus tunduk juga pada apa yang sudah diputuskan oleh Keisha. Itu dalam posisi secara profesional gitu. Ya, tetapi sudah di luar kantor. Nah, ini kita diskusi gitu. Layaknya misalnya saya dengan
anak kan gitu, seperti itu. Jadi intinya adalah pandai menempatkan saja gitu, menempatkan fungsi dan perannya gitu. Jadi tidak semua dibawa dalam koridor yang sama gitu. Jadi itu yang saya ajarkan ke anak-anak gitu ya. Ketika memang sudah di kantor ya itu sudah peran ibu sedikit gitu, di situ gitu. Tapi banyaknya adalah peran bahwa saya adalah bagian dari di kantor itu. Dan kebetulan Kesa kemarin yang sebagai leadernya di inkubasi bisnis ya saya juga harus sami'na wa atona kan gitu. Tidak harus tentang anak gitu seperti itu. Jadi saya menempatkan tidak selalu bahwa orang tua itu harus selalu di atas gitu ya. Ada kalanya kan gitu, tergantung dari porsinya gitu. Itu barangkali saya termasuk ya juga ke Ama juga sama, ngambek ya ngambek gitu. Seperti itu gitu. Wah, ini gimana nih teman-teman? Udah banyak belum catatan yang diambil dari Taida? Sebetulnya mengalirnya tuh mengalir dengan poin-poin yang berbobot banget nih Taida, yang siapa tahu nih kita atau saya pribadi nih si poin itu teh belum ada gitu. Barangkali ada yang mau sharing ya dari teman-teman di sini, Teh Ayu atau Bu Natuti atau siapapun di sini, mangga dipersilakan. Atau di sini ada bapak-bapak, ada Seiko, ada Pak Anang. Nih Pak Anang, punten ya minjem dulu ini Teh Idanya. Karena dalam rangka Hari Ibu, jadi di sini yang paling banyak bicara adalah ibunya dulu. Keren banget tuh Bunda Tuti katanya. Emang keren sih, Masya Allah, Tabarakallah, Teh Ida. Teh Ida, satu pertanyaan yang penasaran banget. Kan tadi Taida tuh sibuk di bisnis, sibuk di akademi sebagai dosen di Unpas dan beberapa kegiatan lain. Tapi kok masih mau mengambil teramanahi menjadi Ketua KJI dan USDK Kota Bandung? Alasannya apa, Taida? Iya, alasannya. Jadi kalau secara pribadi ya saya sudah terlalu jatuh hati gitu ya ke KJI dan WSDK gitu ya, karena bukan hanya sekedar bela diri di situ gitu ya, tetapi ada nilai sosial gitu ya, kemudian juga ada spiritual di situ gitu ya. Jadi itu yang kalau secara prinsipil itu yang saya pegang gitu. Kan bisa aja Saita, karena kemarin waktu sebelum ke KJI dan WSDK juga kan saya liatin juga ke Seiko di waktu yang sama ditawarin tiga posisi ketua gitu ya. Nah, iya. Jadi yang itu gitu. Tetapi akhirnya saya memutuskan ya sudah, karena kalau yang di luaran sana saya sudah alhamdulillah lah gitu ya. Artinya sudah terwakili lah gitu ya, baik sebagai ketua maupun juga sebagai anggota gitu ya dari sebuah organisasi. Tetapi kalau dalam KJI dan WSDK ini ada hal yang berbeda gitu ya. Ada nilai spiritualitasnya, bukan hanya sekedar bela dirinya gitu ya. Jadi ini yang mungkin membuat saya juga akhirnya berani untuk menerima pinangan dari Sekum KJI Indonesia gitu, pusat gitu ya, seperti itu. Karena harapan saya adalah hal yang paling termahal sekarang itu adalah bagaimana mentransfer bukan hanya knowledge gitu ya, tapi peradaban gitu ya tadi. Jadi karena sekarang terus terang aja kalau saya lihat tantangannya besar, Saita. Tantangannya besar di era sekarang gitu ya, di milenial gitu. Saita kan bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan anak-anak muda sekarang gitu ya, di mana pertama mereka itu terus terang aja sekarang sudah banyak ketergantungan pada teknologi, kemudian juga yang kedua ketergantungan pada hal-hal yang sifatnya konsumerisme kan gitu ya, dan kemudian juga yang ketiga juga dari sisi pergaulan kan gitu ya, karena era terbuka gitu ya, saking terbukanya akhirnya banyak penyimpangan nilai, penyimpangan sosial, penyimpangan perilaku. Nah itu yang saya khawatirkan Saita gitu ya.
Nah, dengan KJI WSDK, mudah-mudahan ini bisa dijadikan alat atau kendaraan untuk memupuk nilai gitu. Karena ini bisa masuk di wilayah yang saya pikir wilayah yang sampai ke grassroots gitu. Siapapun bisa melakukan itu. Nah, di samping itu, di samping fisiknya harus kuat gitu ya, bagaimana kita defense gitu seperti itu, tetapi nilai itu yang harus muncul gitu. Karena saya pikir WSDK, KJI itu cakupannya sangat luas gitu ya, sangat luas untuk bisa disosialisasikan. Jadi unlimited unlimited layer lah seperti itu gitu. Kan kalau di organisasi lain kan relatif masih terkotak-kotakan gitu. Itu barangkali saya idealnya gitu. Ya. Jadi di sini teman-teman di sini belum tahu semuanya, Ibu Ida ini ketua KJI. KJT apa? Korporio Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi KJI dengan USDK tuh kayak bestie gitu ya, kayak Alma sama Keisha tuh tadi. Kalau KJI itu Keisha-nya, kalau USDK tuh Salmanya. Jadi kalau KJI itu untuk laki-laki kebanyakan, tetapi perempuan juga bisa. Tapi kalau USDK itu khusus perempuan. Jadi Teh Ida ini ketua USDK dan KJI Kota Bandung. Next mungkin jadi ketua USDK Indonesia ya Teh ya? Aduh, ampun, cekap. Saya. Ketua PBJI Kota Bandung. Next. Teteh satu lagi pertanyaan. Menurut Teh Ida, seperlu apa sih seorang anak dibekalin bela diri, Teh? Baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Ya, menurut saya itu penting, Saita. Karena situasi sekarang itu unpredictable, ya. Kejahatan bisa di mana-mana. Apalagi kalau misalnya yang boleh dibilang ya, mau yang anak-anaknya aktif maupun tidak aktif, tetap aja situasi makan tidak melihat anak-anak itu aktif di mana gitu ya. Kemudian juga di keluarga mana kan tetap kejahatan pasti ada gitu ya. Apalagi kan dengan kondisi-kondisi sekarang saya pikir ini rentan gitu ya untuk terjadi sesuatu. Itu yang pertama, secara fisik gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah paling tidak kita bisa alert, waspada gitu ya terkait dengan apapun yang kemungkinan bisa terjadi. Minimal kalau misalnya kita dibekali gitu ya, minimal kita tahu fondasinya itu ketika misalnya terjadi sesuatu, langkahnya apa yang harus dilakukan, minimal kita tahu. Ya, kemudian juga yang ketiga adalah dari sisi mental. Nah, dari sisi mental berarti kan diasah kepekaan gitu ya. Nah, kalau sudah nggak aman nih, apa yang sudah mulai mikir kan gitu dengan konsep papenya Seita kan gitu ya, yang Seita ajarkan dan Seiko ajarkan itu kan gitu, paling tidak itu gitu. Makanya kenapa Keisha kemudian juga Ama saya ajak di KJI dan WSDK bukan buat kepentingan pribadi, tetapi juga buat mengedukasi ke yang lain bahwa ini adalah bagian yang tak terpisahkan gitu ya dari kebutuhan yang lain Saita gitu. Jadi termasuk juga mungkin Ama juga walaupun belum sampai pada latihan gitu Saita gitu ya, tetapi nilai-nilai WSDK-nya paling tidak sudah mulai ditularkan lah seperti itu. Mungkin yang ngajarinnya mah nanti Kesa gitu di rumah. Iya. Jadi ini izin saya pengen share juga ini. Sebetulnya ada 2 video yang memperlihatkan bagaimana ibu dan anak ini berlatih bersama gitu. Coba ya bisa ditampilkan nggak ya? Itu video singkat yang dalam banget sih buat saya Teh. Bagaimana ibu dan anak berkomunikasi dengan cara bela diri gitu ya. Kan unik banget.
Jadi ternyata dengan bela diri pun ibu dan anak bisa berkomunikasi, saling mengajari, saling ngasih tahu, saling edukasi, saling nguatin gitu. Gitu kan ya Teh Ida ya? Oke, nih menyambung dengan apa namanya komunikasi ibu dan anak dalam hal apa namanya meningkatkan, menguatkan komunikasi ibu dan anak melalui bela diri sebetulnya bisa tuh kayak Teh Ida tadi. Salah satunya ini sambil Teh Ida dan narasumber lainnya beristirahat, saya ingin memperlihatkan ini nih satu. Akan ada USDK itu akan ada acara tidak di apa namanya akhir Desember ini. Nah, terlihat nggak? Oke. Nah, ini teman-teman USDK ini akan mengadakan Mom and Kids Self Defense and Holiday Journey. Ini akan diadakan pada tanggal 29 Desember. Kan itu udah liburan tuh. Terkadang kan liburan tuh ada yang pesantren kilat, ada yang camping dan lain-lain. Ini ada hal yang unik gitu. Ada belajar self defense-nya kayak tadi ya Teh Ida sama Kesia. Ada apa namanya storytelling, ada game, ada fun games gitu. Coba nih ada Teh Ayu nggak Teh Ayu? Teh Ayu? Hai, Nah, mana Teh kelihatan Ayu? Coba hadir. hadir. Oke, Teh Ayu boleh cerita sedikit ya tentang acara ini Teh Ayu? Ya, Teh Ida izin listener ya, ada saya mau nampilkan ini dulu, Teh Ayu dulu. ya izin ini rada selesai nak sekedap. Oke, nah ini teman-teman ada acara ini nanti akan diadakan di 372 Cafe di Dago Pakar. Jadi itu lokasinya deket Tahura, di mana kebayang nggak sih teman-teman ibu dan anak belajar bela diri bareng di hutan pinus. Kan romantis banget ya tidak? Nanti bukan hanya apa namanya bela diri, tapi coba ini ketua pelaksananya mana? Langsung aja Ya, diceritain sama Teh Ayu. Gimana Teh Ayu? Insya Allah ini punten izin semuanya tidak Bapak Anang, Seko, Bunda, Seli, Risa dan Aman juga semua rekan-rekan. Insya Allah ini untuk mengisi liburan anak-anak. Rencananya WSDK mau mengadakan program khusus ibu dan anak. Jadi sebetulnya programnya kalau reguler bisa dibilang reguler karena beberapa kali liburan dari sejak tahun kapan ya, sejak sebelum COVID bahkan ya saya kok ya Bunda. Kita sering mengadakan acara ini di dojo gitu. Jadi bahkan pernah selama seminggu full kita mengadakan ini untuk anak-anak khususnya. Diakhiri dengan acara dengan orang tua masing-masing nginep di dojo malam akhirnya tuh biasanya gitu. Nah untuk tahun ini rencananya kita mau mengadakan outbound semi outbound. Nanti kita kreasikan bagaimana target dari program ini capaiannya itu adalah how to build trust between ibu dan anaknya gitu. Kan ngambil pelajaran nih dari saya tadi cocok banget gitu Teida. Saya mah penjelasan Teida dan anak-anak tadi Keisha sama Alma ya. Itu tidak akan terjadi gitu. Kalau misalnya rasa percaya, aman, nyaman antara ibu dan anak ya khususnya itu ada gitu. Jadi karena nanti range usia yang nanti kita ingin raih itu anak-anak usia 4 sampai 7 tahun. Itu kan masa-masa emas ya Teida ya. Gimana kita bisa memberikan rasa aman itu pada anak-anak, rasa percaya itu pada anak-anak, mempunyai satu ikatan yang positif sekali gitu. Sama-sama membangun sebuah energi atau frekuensi yang betul-betul membuat masing-masing anak dan diri kita juga tumbuh gitu. Nah, itu target dari acara itu seperti itu. Nah, bentuknya, konsepnya seperti itu, bentuknya bisa melalui games, tadi disebutkan Reseita, storytelling dan lain-lain, yang intinya tujuannya ke situ gitu. Nah, dari situ mungkin porsi terbesar itu adalah bagaimana membentuk kepercayaan dari ibu dan anak dengan bela diri gitu. Jadi bagaimana nanti peran ibu bisa memberikan satu edukasi khusus materi
diri yang nanti akan diberikan secara bersamaan kepada anak-anaknya juga. Jadi ibu-ibunya nanti membersamai bagaimana anak-anak diberikan teknik bela diri yang aman. Karena melihat kondisi sekarang kita nggak bisa tutup mata, tutup telinga bahwa kejahatan terhadap anak-anak itu sangat tinggi. Ini secara statistik ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik kepada peserta, anak-anak bisa minimal menjaga dirinya sendiri karena mereka walau bagaimanapun tidak selama 24 jam ditemani oleh orang tuanya, tidak, dan yang lainnya. Yang mudah-mudahan ini dukungannya mohon disebarkan juga, diajak juga teman-teman, kolega terdekat, saudara-saudaranya. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada yang nanya-nanya juga katanya dari Teh Ida ini, alhamdulillah. Iya, ini ada yang nanya juga investasinya gimana katanya Teh Ayu. Investasinya menyusul atau gimana nih? Menyusul investasinya, untuk investasinya. Ya. Tapi Nanti, insya Allah lokasinya 72 Pakar. Itu enakeun pisan ya Teh ya, di bawah pohon pinus gitu ya. Jadi semi outdoor ya Teh Ayu? Iya. Nanti kondisional apakah mau full outdoor-nya atau mungkin nanti ada campuran. Menyesuaikan dengan cuaca nanti. Mungkin ya. Gitu. Baik, terima kasih. Gitu. Nuhun Teh Ayu. Teaser dulu. Kemudian ada kepenasaran masih gitu. Dulu tuh banyak kita cerita tentang program anak-anak tuh. Nah, mungkin nanti kalau ketemu ya kita bikin satu video untuk bisa jadi media promo buat yang lain, mudah-mudahan. Oke. Teh Ayu ini ada yang nanya. Ada pertanyaan ini dari siapa? 2-3 tahun boleh ikut nggak katanya? Atau usianya berapa Teh Ayu yang boleh ikut? Kalau untuk penyerapan yang selama ini kita alami yang jalankan itu kan kita punya PAUD. Usia 4 ya Bun ya? 4 paling muda itu sudah bisa. Kalau usia kober, kelompok bermain 2 dan 3 itu full in charge, ibunya itu pasti lebih dominan. Kita nggak bisa kan nanti ada sesi mereka lepas tuh dari ibunya, dari orang tuanya di sana. Nah, paling kalau untuk yang umur 2-3 tahun ini tapi kita harus lihat dulu gitu anaknya seperti apa gitu. Berarti yang ini mah untuk itu. Yang kali ini mah di 7-14 tahun gitu Teh, atau berapa Teh? Untuk yang liburan kali ini? 4 rencananya 5-7. 4-7. Teta, Kak Kuping. Ya? Kemarin rencana awal seperti itu. Oke. Ya baik teman-teman. Nanti yang mau penasaran acara yang tadi itu bisa menghubungi ke Teh Ayu di nomor yang sudah tertera di sini ya. Ini bisa jadi nanti ada batch 2-nya dengan rentang usia berbeda, nanti menyesuaikan dengan respon peserta gitu. Itu barangkali ya Teh Ayu. Hatur nuhun Teh Ayu. Nah, ini. Sip. Oke, kembali ke Teh Ida dan Kesia dan Salma. Kalau kan tadi menurut Teh Ida udah nih perlunya bela diri untuk anak-anak. Saya pengen tahu nih Salma. Salma kan notabene masih remaja, tapi mau jadi pengurus WSDK gitu. Sebetulnya menurut Salma sejauh mana sih pentingnya belajar bela diri untuk remaja apalagi perempuan? Oke, izin menjawab ya. Sebetulnya memang Salma juga belum pernah mengikuti latihan secara yang benar gitu untuk ikut di WSDK-nya. Namun menurut Salma memang sebenarnya bela diri ini tuh sangat penting ya, apalagi bagi perempuan karena kan sekarang tuh banyak banget berita-berita tentang adanya penganiayaan atau tiba-tiba adanya berita tentang pelecehan dan segala macam. Itu tuh memang kita sebagai perempuan tuh harus aware dengan hal seperti itu. Nah, salah satu kunci untuk dapat menjaga diri sendiri itu memang melalui bela diri itu tersebut.
Oke, dan Salma bersedia ikut kepengurusan, mungkin salah satu ingin membantu menyebarkan WSDK ini supaya bisa sebanyak-banyaknya perempuan itu terbekali gitu ya, Teh Iya, Salma salah betul. satunya. Oke, ini sudah pukul 17.00 nih. Kita sudah menuju ke akhir acara. Kalau ada barangkali ada yang mau bertanya lagi atau ngasih testimoni atau sepatah dua patah kata, Seiko atau Pak Anang barangkali atau Bunda Tuti? Siap, boleh kalau diizinkan. Boleh atau boleh pisan mangga Seiko. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini tema yang cukup menarik ya. Artinya memang sebagai orang tua dibutuhkan role model. Jadi rasanya kehadiran Teh Ida ini bisa memberi warna dan contoh buat perempuan atau ibu-ibu di luar sana. Memang tidak gampang untuk bisa di posisi sekarang. Tapi Masya Allah, tabarakallah, yang saya tahu Ibu Ida ini boleh dijadikan sebagai role model. Beliau itu tidak hanya menyuruh, tapi memberi keteladanan. Ini yang sulit. Jadi ketika Bu Ida ini mencoba memberi contoh nyata gitu, seperti halnya ketika beliau menjadi bergabung dengan WSDK. Jadi ada keinginan beliau untuk memberi contoh kepada anaknya. Beliau berusaha untuk belajar WSDK hingga kemudian itu menularkan kepada anaknya Keisha. Kalau saya nggak salah, duluan Bu Ida atau Keisha-nya? Hilap abis. Tapi keinginan kuat untuk memberikan keteladanan luar biasa. Jadi rasanya memang perlu dimunculkan sosok perempuan yang seperti halnya Bu Ida, seperti Bu Ida, dengan harapan kita punya gambaran role model tentang sosok seorang ibu, bagaimana ibu tidak hanya sebagai orang tua, sebagai ibu, tapi juga bersikap seperti halnya rekan, kemudian sahabat. Ini yang sulit dan jarang ditemui sekarang ini. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Ibu Ida terus berkarya dan terus memberikan keteladanan buat anaknya dan memberi pencerahan buat kita semua. Amin. Dahsyat, pokoknya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Seiko. Oke. Ini ada jam-jam terakhir nih. Saya pengen nanya ke Akesia dulu deh. Akesia, sebentar lagi kan Hari Ibu nih. Kira-kira kalau Kesia pengen nyampein apa ke Ibu dalam rangka Hari Ibu? Mungkin untuk saat ini sih dengan usia ya baru lulus kuliah juga, lebih tepatnya ya pasti ucap mohon maaf juga kalau misalkan belum bisa jadi anak yang baik dan soleh ataupun anak yang dapat diandalkan secara versi dari Ibu Keisha sendiri gitu. Tapi yang Keisha mau bilang sampai saat ini Keisha selalu berusaha. Jelas kok di saya jelas. Jelas di ABG. Kalau Keisha sendiri sih mau bilang bahwa sampai saat ini dan sampai kapanpun Keisha berusaha untuk menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Itu aja sih saya. Karena selebihnya ya Keisha juga belum tahu sih mau kayak gimana yang, tetapi bagi Keisha ya setiap anak punya cara dan jalannya masing-masing, tetapi tetap butuh arahan dan bimbingan dari orang tua. Jadi
Keisha juga minta untuk terus sabar, terus berdoa, dan berupaya untuk bisa menjadi anak yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Itu aja sih. Mau bilang itu enggak? I love you Ibu gitu. Itu mah tiap hari kali ya. Kalau ibu sih kayaknya nggak bakal I love you, tapi sarange. Oh, Kalau lucu. Piuma Pak Anang tuh. Oh iya ya. Oke, nuhun Keisha. Sekarang dari Salma dong, Salma sampaikan apa kata-kata untuk Hari Ibu untuk Ibu, ya kan? Bu Ida. Untuk ibu, selalu berdoa semoga ibu panjang umur, sehat selalu, selamat dunia akhirat, rezekinya juga mengalir, dan banyak hal yang semoga masih banyak hal yang dapat dilakukan bersama ke depan nantinya. Nah, segitu aja sih dari Salma. Oke, makasih Salma. Ini Teh Idanya mana nih Teh Ida? Oke, nah sekarang di sini nih, ada nggak sih yang ingin seolah-olah menyampaikan Hari Ibu kepada ibunya masing-masing? Misalkan Seiko, kalau misalkan di depan itu ada mama, Seiko mau bilang apa dalam rangka Hari Ibu, Seiko? Saya mau minta maaf sama Mama karena sudah menjadi bebannya. Saya merasa bahwa dulu saya ini anak yang nakal dan kerap kali membuat beliau deg-degan, beliau menangis, sakit hati. Nah, rasanya ingin memeluk beliau, kemudian mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sikap saya sebagai anak yang nakal dan mengesalkan. Itu saya tidak sok terharu itu. Tapi kan sekarang menjadi anak yang dibanggakan, Seiko. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tacan belum lah tidak. Nih Teh Ida sudah hadir lagi. Pindah kamar. Reconnecting. Iya. Tapi tadi nyimak ya Teh Ida apa yang disampaikan Keisha sama Salma. Insya Allah. Nih saya randengkan nih bertiga. Boleh peluk dulu dong sama Mama Ibu dalam rangka Hari Ibu. Sarange. Gini Taida, nanti kita fotoin mana Taida sama Keisha sama Salma. Mananya Keisha-nya di ini sebelah sebentar ya. Mana Keisha? Oh, Keisha-nya gini. Nih, sambil nunggu Keisha. Oh iya. Nah, sebentar. Coba mana? Ye, yang lain coba. Mana satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Yang sarangnya tadi sekali lagi tidak. Yang ini. Oh, yang ini ya. Nah gitu. 1, 2, 3. Oke. Masya Allah. Ini luar biasa satu keluarga ada di sini. Ini mumpung ada Pak Anangnya nih, Pak Anang boleh saya bicara sama Pak Anang dulu nggak nih? Mangga Sita. Anang, dalam rangka Hari Ibu dong, boleh Pak Anang menyampaikan sesuatu kesan bagaimana sosok Ibu Ida ini menurut Pak Anang. Siapa tahu jadi inspirasi buat para suami yang hadir di sini dan inspirasi buat kita nih yang para ibu juga. Bagaimana sosok Ibu Ida di mata Pak Anang sebagai seorang ibu. Oke, mangga nuhun. Ibu Ida itu pekerja keras, ya. Dia tidak akan berhenti ketika dia belum menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas. Yang kedua, dia itu mandiri, ya, mandiri, kemandiriannya itu luar biasa, sampai memang paling tidak rasa mandirinya itu bisa menjadi contoh buat anak-anak, gitu ya.
Yang ketiga, perhatian kepada keluarga di sela waktu yang begitu padat, termasuk bapaknya juga sebetulnya. Yang kadang-kadang memang ada waktu-waktu tertentu kita harus selalu bersama. Misalkan hari Sabtu Minggu kalau tidak ada aktivitas, masing-masing kita harus ada komitmen, harus ada acara keluar, bisa makan, bisa olahraga bareng, bisa keluar kota, apapun lah yang memang harus kita kerjakan. Karena kita sudah punya konsekuensi logis masing-masing, ternyata ketika anak semakin dewasa, mereka pun sudah punya acara masing-masing. Sampai kadang-kadang ketika saya pulang di rumah sendirian, yang ketiga orang itu belum pulang, saya hanya ditemani oleh kucing-kucing yang ada di rumah saja, yang bisa menghibur saya. Dan merasa, engke tos sepuh teh panginten kieu gitunya, tidak akan jauh berbeda. Tapi ya itu konsekuensi hidup, dan itu harus diterima. Sehingga tentu saja dalam konteks Hari Ibu, selamat buat ibu-ibu yang luar biasa, buat ibu-ibu yang menjadi Wonder Woman buat keluarganya, termasuk kepada anak dan suami-suaminya, dan khusus kepada istri saya. Walau bagaimanapun memang hidup itu memang penuh dengan tantangan dan rintangan. Tadi saya juga mendengar cerita waktu anak-anak kita masih kecil, luar biasa. Saya dengan istri saya itu sampai mencari seorang babysitter itu berapa orang yang sudah berganti-ganti, karena memang kami ini bekerja. Sehingga tentu untuk pendidikan, tadi sudah dikatakan oleh Bu Ida, memang kita memberikan suatu pendidikan yang memang full day kepada anak-anak kita dari TK dan SD. Dan mereka itu SD-nya 5 tahun, Seta. Oh jadi iya, yang akselerasi dua-duanya gitu. 5 tahun, ya akselerasi. Dan alhamdulillah mereka mampu. Akhirnya umurnya itu di antara teman-temannya masih muda. Mereka masih muda-muda di antara teman seangkatannya. Dan melihat sosok Kesa juga, alhamdulillah, dari berbagai lingkungan, pendidikan, dan lain-lainnya, saya tadi merasa bangga. Alhamdulillah, bukan berarti di anak saya, tapi ini faktanya. Kesa sudah berubah, mudah-mudahan terus bisa selalu bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dan apapun yang dicita-citakan akan terwujud. Juga bagi Salma, ini Salma sebentar lagi mau skripsi, Seta, doanya saja Mudah-mudahan lancar. Lancar dan bisa memahami esensi ilmu yang mereka dapat. Tadi ada pertanyaan dari Seta, betul, kenapa tidak ke Fakultas Hukum? Alasan mereka susah katanya kalau Fakultas Hukum. Jadi biar Bapak aja yang liur, anak-anak mah nggak usah liur. Jadi itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat Hari Ibu, khusus buat istri saya. Kami akan terus mendukung apa yang dikerjakan selamanya. Mudah-mudahan disehatkan, dan terutama kepada ibu-ibu semua, khususnya di WSDK. Saya ingin memang tadi dikatakan oleh istri saya dan juga anak-anak, yang penting salah satunya adalah forum silaturahmi. Silaturahmi itu sangat penting. Semoga sampai kapanpun kita masih bisa terjalin dengan adanya silaturahmi tadi. Terima kasih, Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun, Panan. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sebetulnya pengen nggak sedih, tapi terharu gitu ya. Nanti mah kalau ada Hari Bapak diundang saya, Seta. Siap, nanti diundang. Jangan Hari Ibu saja, Hari Bapak nanti sama Seko ya, Seko ya. Sama Seiko sama Abah gitu ya. Ya, benar. Oke, ini satu lagi Dok. Barangkali dari peserta ada yang mau mengucapkan seolah-olah di depan itu ibu kita. Apa yang mau diucapkan nih? Boleh perwakilan siapa, Cung? Teh Yuli, Teh Ayu, Bunda Tuti? Itu Teh Yuli, saya ada. Apa Teh Yuli? Hadir. Iya, gimana Teh Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barusan masuknya terlambat karena ada beberapa kegiatan dan baru masuk setelah menyelesaikan kegiatan tersebut. Mengenai Hari Ibu, banyak sekali yang bisa
diresapi, dihayati, ternyata seberapa banyak pun wanita-wanita hebat, ternyata ibu kita lah yang the best, yang paling hebat. Saya merasa bahwa kita mengenal beberapa wanita hebat yang diantara mereka punya banyak kelebihan, tapi jauh di dalam lubuk hati ternyata kita menyadari bahwa ibu kita lah yang terhebat di antara yang paling hebat tersebut. The best buat ibu kita masing-masing, cintailah, berikan pelukan yang hangat selama mereka masih ada, berikanlah yang terbaik biar mereka bahagia dan kita menjadi anak yang dibanggakan. Jadilah kita menjadi anak yang hebat di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dan selama-lamanya ibulah yang paling yang membuat kita menjadi bangga menjadi anak. Ya, demikian. Nuhun Teh Yuli. Keren. Teh Yuli ini ibunya sama kayak saya. Soalnya Teh Yuli ini kakak saya paling besar. Jadi, salam kenal Teh Yuli. Iya, jadi, salam kenal lagi. Senang sekali bisa kenal. Ketika Teh Yuli cerita ibu tuh jadi inget. Ya memang gitu ya. Tidak ada ibu yang sempurna, tetapi semua ibu itu yang terhebat gitu ya Teh Yuli ya. Iya, betul. Betul sekali. Ya, kita semua berusaha untuk menjadi ibu yang terhebat, tapi tidak bisa sempurna tentunya. Teh Ayu, raise hand, Teh Ayu. Untuk tadi ke sarangnya. Oh, baiklah. Tadi di awal tapi kok tadi. Oke, siap. Oke, teman-teman, hatur nuhun ini di 17-17, wah angka bagus. Di akhir acara ini saya ingin mengucapkan hatur nuhun pisan ke Teh Ida sudah berkenan mengganggu waktu liburnya, mengganggu kebersamaannya, berbagi pengalaman ceritanya kepada kita semua. Kira-kira yang merasa ibu dapat poin pentingnya nggak sih dari cerita Teh Ida tadi? Dapat ya, dapat banget ya. Nah, mudah-mudahan jika ada kebaikan yang Teh Ida sharing kepada kami menjadi pahala jariah untuk Teh Ida, untuk Ibu Teh Ida yang mengajari bagaimana menjadi ibu seperti Teh Ida ini, dan semoga kita bisa, mungkin tidak akan bisa sama seperti Teh Ida, tetapi paling tidak kita bisa memperbaiki kekurangan kita masing-masing sebagai seorang ibu, menjadi sosok yang menjadi sahabat untuk anak-anaknya kayak bagaimana Teh Ida kepada Kesia juga Salma. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas dukungannya tetap hadir sampai ujung. Semoga jika ada kebaikan, pahalanya tercurah kepada narasumber semua. Jika ada kesalahan itu murni dari kesalahan saya, mohon maaf lahir batin. Semoga kebersamaan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman tidak bosan ya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh WSDK, salah satunya yang liburan tadi tuh. Jika merasa bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang punya anak. Begitu kira-kira. Terima kasih ya Teh Ida. Oh iya, satu lagi Teh Ida. Sesama ibu, sampaikan dong sesuatu pesan terakhir untuk semua ibu yang ada di Indonesia. Ya, ini untuk ibu yang cerdas. Saya pikir tidak ada kata-kata ya. Aduh, jadi sedih saya tak. Kayaknya hampir semua orang ketika bercerita tentang ibu itu pasti punya pesan terdalam, betul nggak sih? Apapun itu gitu ya. Semoga ketika ada kebaikan yang kita lakukan, pahalanya tercurah untuk ibu kita masing-masing, baik itu masih ada maupun sudah tidak ada gitu.
Yang jelas mungkin tidak ada mungkin yang bisa ditandingi ya, karena yang menjadi idola itu tetap orang tua, apalagi ibu gitu ya. Dan itu tidak gampang untuk menjadi seorang ibu. Tapi saya sangat bersyukur punya ibu yang luar biasa, yang akhirnya mengantarkan saya seperti ini gitu. Tanpa beliau juga saya tidak ada apa-apa gitu ya. Dan dengan kebaikan-kebaikan orang tua, mudah-mudahan ini juga mengalir, bukan hanya saja bisa bermanfaat di dunia, tapi juga mudah-mudahan ini menjadi wasilah gitu ya di akhirat kelak gitu. Dan saya bersaksi sebagai anaknya bahwa apa yang diajarkan itu adalah kebaikan gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi kifarat buat orang tua, khususnya ibu gitu ya, di akhirat kelak gitu. Dan saya bersaksi bahwa insya Allah apa yang diharapkan oleh orang tua, khususnya ibu, insya Allah akan saya lakukan gitu ya. Mudah-mudahan ini punya nilai dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Termasuk juga buat anak-anak gitu ya, Kesa dan Ama. Tidak ada kata-kata yang paling tepat gitu ya. Jadilah orang yang unggul, yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak gitu ya, dan tentunya bisa menjalankan syariah Islam secara kafah, karena itulah yang nanti akhirnya bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat kelak gitu. Karena untuk sukses itu bukan ukuran materi gitu ya, tetapi bagaimana mereka bisa sukses berkiprah gitu ya, sehingga kemanfaatannya bisa bisa dirasakan oleh orang banyak dan tidak akan terukur nilainya. Itu barangkali Saita. Selamat Hari Ibu. Iya, terima kasih. Selamat Hari Ibu juga ya untuk ibu-ibu yang ada hadir di sini. Bunda Tuti. Tempat nggak Bunda? Iya, baiklah kalau begitu. Atur nuhun ya semuanya. Kalau boleh buka videonya, kita foto dulu dong bersama. Siap. Kita tampilkan. Bentar, saya tuh mau ngomong. Bayangkan ada ibu di depan, tapi jadi pengen nangis ya. Ya, pokoknya mah kita kirimkan cinta terbaik kita untuk ibu masing-masing. Nah, boleh begini, boleh begini. Ini aja. Oke. Sarangnya, Mak. Bentar, ini Telia, mana Telia? Teriska. Telia bagus. Keren. Oke ya. Siap ya. 1, 2, Teyuli. 1, 2, Ti. Oke. Sip. Atur nuhun ya semuanya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih Teida, Keisha, Salma, juga Pak Anang atas waktunya. Kita bertemu lagi di acara WSDK selanjutnya. Maaf lahir batin, saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun ya, sadayana ya. Nuhun teh. Ya. Seiko selamat ulang tahun kemarin ya. Iya, Seiko. Amin. Seiko menuju ayat tamu, punten. Iya, siap. Seiko siap-siap kalau ketemu ya 4P. Siap-siap ngaliwat. Nah. Ya, tuh. Ya, tutup. Patur nuhun, Teida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.